Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan, kemudian pendidik, dan juga peserta didik. Menurut UU Sisdiknas nomor 2 tahun 1989 dan juga UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, pendidikan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pendidikan formal, kemudian pendidikan non-formal, dan juga ada pendidikan informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan juga pendidikan tinggi. Kemudian, pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Satuan pendidikan non-formal biasanya terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, hingga pusat kegiatan belajar masyarakat. Kemudian, jenis yang ketiga, pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Kemudian, saya melanjutkan terkait pengertian pendidik. Menurut UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, pasal 1, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Lalu dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, pasal 39 ayat 2, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kemudian, terkait pengertian peserta didik dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 1, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah biasanya disebut pelajar ataupun siswa, ataupun murid. Dan pada jenjang pendidikan tinggi disebut mahasiswa. Peserta didik dalam jalur pendidikan luar sekolah disebut warga belajar. Kemudian di sini ada peran atau fungsi dari pendidik. Yang pertama sebagai korektor, yakni pendidik berperan sebagai penilai kualitas hasil belajar siswa baik dari segi nilai yang baik maupun yang buruk. Kemudian sebagai inspirator, pendidik menjadi sumber motivasi dan inspirasi bagi siswa untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Kemudian sebagai informator, pendidik memberikan informasi terbaru dan akurat terkait materi pembelajaran serta perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian sebagai organisator, yakni pendidik mengatur dan mengelola seluruh kegiatan pembelajaran termasuk dalam menyusun jadwal dan tata tertib. Kemudian sebagai motivator, di sini pendidik mendorong siswa agar memiliki semangat belajar yang tinggi dan mencapai prestasi terbaik. Kemudian sebagai inisiator, pendidik berperan sebagai pemerakasa ide-ide baru dalam pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya ada fasilitator, yakni pendidik menyediakan segala fasilitas yang dibutuhkan siswa untuk belajar dengan nyaman dan juga efektif. Kemudian sebagai pembimbing, pendidik memberikan bimbingan dan arahan kepada siswa dalam menghadapi berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Kemudian sebagai demonstrator, di sini pendidik berperan untuk memberikan contoh atau demonstrasi secara langsung untuk mempermudah pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Kemudian sebagai pengelola kelas, di sini pendidik menciptakan suasana belajar yang kondusif di dalam kelas agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Kemudian sebagai mediator, pendidik menggunakan berbagai media pembelajaran untuk menyampaikan materi secara efektif. Kemudian sebagai supervisor, yakni pendidik melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses pembelajaran untuk menemukan perbaikan. Dan yang terakhir sebagai evaluator, di sini pendidik menilai hasil belajar siswa secara objektif dan secara menyeluruh. Pembahasan berikutnya yaitu terkait dengan kompetensi pendidik, di mana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 termaktubkan bahwasanya kompetensi pendidik terdapat 4 kompetensi. Yang pertama, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
Kompetensi yang pertama yaitu kompetensi pedagogik, merupakan kemampuan seorang pendidik dalam mengelola proses pembelajaran yang efektif dan berpusat pada peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, kompetensi kepribadian, merupakan kemampuan kepribadian seorang pendidik yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa, serta dapat menjadi teladan bagi peserta didik. Kemudian kompetensi sosial, merupakan kemampuan seorang pendidik dalam membangun interaksi sosial yang efektif dengan berbagai pihak di lingkungan sekolah, termasuk siswa, sesama guru, orang tua, dan masyarakat, baik dalam membangun hubungan positif maupun dalam menyelesaikan masalah serta beradaptasi dengan berbagai situasi sosial. Dan yang terakhir, kompetensi profesional. Kompetensi profesional mencakup penguasaan terhadap bidang studi yang diajarkan, meliputi penguasaan materi pembelajaran, merancang pembelajaran yang inovatif, dan kemampuan untuk terus mengembangkan diri. Selain 4 kompetensi yang termaktubkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, terdapat juga kompetensi spiritual, di mana kompetensi spiritual pendidik ini menjadi aspek penting dalam pendidikan. Dengan mengembangkan kompetensi spiritual, pendidik dapat membantu siswa untuk menjadi individu yang berkarakter, beriman, dan bertakwa. Kemudian masuk kepada kesimpulan hasil kuesioner penilaian kompetensi pendidik bahasa Arab di MA Tahfidz Nurul Iman. Yang pertama itu kompetensi pedagogik pendidik bahasa Arab di MA Tahfidz Nurul Iman. Berdasarkan pengisian kuesioner, dapat disimpulkan bahwa pendidik terlihat efektif dalam mengelola kelas dan menciptakan lingkungan belajar yang positif. Kemudian sebagian besar responden menyatakan bahwa pendidik menggunakan berbagai metode pengajaran dan memberikan penjelasan dengan jelas. Yang ketiga, penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat lebih ditingkatkan. Kemudian yang kedua, kompetensi kepribadian pendidik bahasa Arab di MA Tahfidz Nurul Iman. Berdasarkan hasil kuesioner, sebagian besar responden menyatakan bahwa pendidik menunjukkan perilaku positif dan optimis. Pendidik memiliki sikap positif dan terbuka terhadap masukan siswa, dan pendidik dianggap sebagai panutan yang baik. Kemudian yang ketiga, kompetensi sosial pendidik bahasa Arab di MA Tahfidz Nurul Iman. Berdasarkan hasil kuesioner, dapat disimpulkan bahwa pendidik terampil dalam berkomunikasi dan membangun hubungan positif dengan siswa. Hasil menunjukkan bahwa guru efektif dalam berinteraksi dengan siswa di dalam kelas. Yang keempat yaitu kompetensi profesional, di mana berdasarkan hasil kuesioner dinyatakan bahwa pendidik memiliki pemahaman yang kuat tentang materi pelajaran dan menyampaikannya dengan cara yang jelas dan terorganisir. Dan yang terakhir yaitu kompetensi spiritual. Berdasarkan hasil kuesioner dinyatakan pendidik menekankan pengembangan karakter dan terdapat perhatian yang besar terhadap penggabungan nilai-nilai spiritual dalam pengajaran bahasa Arab. Sekian pembahasan terkait dengan kompetensi pendidik bahasa Arab. Oke, yang selanjutnya adalah model-model dalam proses pembelajaran bahasa. Yang pertama ada menurut Krashen, proses penguasaan bahasa anak kecil itu berbeda dengan orang dewasa. Dan dia mengemukakan ada 5 teori penting dalam proses belajar bahasa ini. Yang pertama yaitu hipotesis pemerolehan dan belajar bahasa. Di sini pemerolehan terjadi secara alami dan tidak sadar, sedangkan pembelajaran bersifat sadar melalui pengajaran formal. Dan di sini pemerolehan akan lebih efektif digunakan untuk komunikasi dibandingkan dengan pengajaran formal. Yang kedua yaitu hipotesis urutan alamiah. Aturan bahasa diperoleh dalam urutan tertentu yang konsisten terlepas dari usia ataupun latar belakangnya. Kemudian selanjutnya yaitu hipotesis monitor. Nah, monitor di sini berfungsi sebagai mekanisme penyuntingan. Saat seseorang belajar bahasa kedua, ia dapat menggunakan pengetahuan tata bahasa yang dipelajari secara sadar untuk memonitor atau memperbaiki ucapannya. Yang selanjutnya yaitu hipotesis masukan. Bahasa akan diperoleh ketika pelajar terpapar pada input yang sedikit di atas tingkat kemampuan mereka saat ini, akan tetapi input tersebut tidak boleh terlalu sulit, tapi juga harus menantang sehingga bisa dipahami dengan konteks ataupun petunjuk tambahan. Selanjutnya yaitu hipotesis filter afektif. Faktor emosional seperti motivasi, kepercayaan diri, dan kecemasan akan mempengaruhi proses pemerolehan bahasa. Ketika filter afektif itu rendah, maka pemerolehan bahasa akan lebih efektif, dan begitupun sebaliknya apabila filternya tinggi, maka dapat menghalangi siswa untuk menerima input bahasa. Model yang kedua yaitu model menurut Bialystok. Dia mengembangkan teori tentang kontrol kognitif dan proses bahasa. Modelnya akan menekankan peran 2 mekanisme utama, yaitu yang pertama ada analisis eksplisit, di mana kemampuan seseorang untuk menyadari dan memahami struktur bahasa secara sadar, seperti tata bahasa contohnya. Yang kedua yaitu kontrol kognitif, merujuk pada kemampuan untuk mengendalikan perhatian dan memilih bahasa yang tepat dalam konteks tertentu, terutama bagi bilingual. Dan selanjutnya yaitu model proses belajar bahasa menurut Stefik. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu meaning atau makna. Proses belajar bahasa harus bermakna bagi pelajar, tidak hanya menghafal kata ataupun aturan. Kemudian yang kedua ada memori. Pengalaman positif memperkuat memori pembelajaran. Interaksi yang menyenangkan dan mengulang kata dalam konteks akan membantu siswa untuk mengingat lebih baik. Kemudian yang terakhir adalah involvement atau keterlibatan. Di sini keterlibatan emosional sangat penting. Ketika siswa merasa nyaman dan percaya diri akan belajar, maka itu akan lebih efektif dalam pembelajaran bahasa. Oke, yang selanjutnya yaitu
studi kasus pendidik dan peserta didik dalam pembelajaran bahasa Arab di MA Tahfiz Nurul Iman. Di sini fokus penelitian kami fokus pada kompetensi pendidik dan peserta didik dalam pembelajaran bahasa Arab. Kemudian untuk penelitian ini kami ambil di kelas 12 IPA 2 MA Tahfiz Nurul Iman dengan teknik pengumpulan data, observasi, mencatat interaksi, penggunaan media dan metode pengajaran. Kemudian kuesioner dengan menilai kompetensi pendidik dari perspektif siswa. Kemudian dengan wawancara, yaitu menggali lebih dalam pandangan pendidik melalui Google Form. Kemudian hubungan pendidik dan peserta didik. Hubungan di sana dibangun dengan pendekatan humanis dan norma kesantrian. Lalu peran pendidik yaitu menciptakan lingkungan belajar yang aktif dan kondusif. Kemudian di sana menggunakan sebutan akrab seperti santri ataupun nama panggilan siswa tersebut. Kemudian untuk suasana pembelajaran, tercipta suasana yang menghormati, mendukung, dan menyenangkan. Untuk selanjutnya yaitu kurikulum. Kurikulum yang digunakan yaitu dengan menggabungkan kurikulum merdeka dengan metode pesantren, menciptakan pembelajaran bahasa Arab yang fleksibel dan relevan. Kemudian fleksibilitas pembelajaran, kurikulum modern dipadukan dengan kitab-kitab klasik, memungkinkan penyesuaian materi sesuai kebutuhan santri. Yang selanjutnya ada pembinaan tahfidz. Kurikulum merdeka terbukti efektif dalam meningkatkan pembinaan tahfidz di madrasah. Yang selanjutnya yaitu tantangan rasio pengajar. Terjadi ketidakseimbangan antara jumlah guru dengan jumlah santri, namun di situ madrasah mengatasi hal ini dengan program tutor sebaya. Selanjutnya yaitu inovasi dan kualitas. Madrasah terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan bahasa Arab melalui berbagai inovasi dan metode pembelajaran yang sesuai. Yang selanjutnya yaitu pendekatan berpusat pada peserta didik, yang mana pengajar memiliki latar belakang yang kuat dan komitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan inklusif. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami.